Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Erna Agustin, SMK Putra Pakuan. Ibu selalu mengingatkan bahwa saat ini kita telah belajar menggunakan Google Meet, dan Ibu mengingatkan saat kamu di luar nanti selalu menggunakan masker, face shield, dan minta maaf, dan kalian mengikuti protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Baik, kita akan belajar tentang kepegawaian. Ya, Ibu akan memberikan materi, yaitu tentang, kita akan lihat bersama-sama ya nak ya. Ibu akan presentasikan kepada kalian di sini. Tentang pengembangan karir, ya, tentang pengembangan karir yang harus kalian lakukan di sini, yaitu kita belajar tentang pengembangan karir merupakan lanjutan dari materi kita minggu yang lalu, ya. Pengembangan karir berhubungan dengan mata pelajaran kita minggu yang lalu, ya. Oke. Mudah-mudahan kalian bisa melihat apa yang telah Ibu berikan, Ibu siapkan buat kalian semuanya di sini. Ya, ini merupakan perencanaan pegawai pengembangan karir. Ya, ini pengembangan karir yang berhubungan dengan mata pelajaran kita. Ya. Ya. Menurut peraturan BAKN bahwa pengembangan karir adalah proses pergerakan posisi jabatan menuju peningkatan kemajuan PNS. Ini berhubungan dengan PNS ya nak ya. Jadi kalau di sini berhubungan dengan PNS, artinya di sini ya berhubungan dengan proses apa di sini? Proses kita yaitu ya. Proses kita ini sepanjang pengabdiannya. Kalau pegawai negeri PNS itu kan udah milik negara ya nak, ya, milik negara. Milik negara itu artinya di sini ya, pegawai negeri itu sudah tidak harus misalnya, aku harus gimana ya, gitu. Enggak ada, karena di sini kalian di sini sudah milik negara, jadi sudah menerima sumpah jabatan sebagai pegawai, tidak boleh di sini membuat aturan-aturan yang berbeda. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kalau karir itu pengembangan artinya proses cara mengembangkan pekerjaan atau jabatan. Jadi dapat disimpulkan di sini pengembangan karir itu merupakan pelaksanaan atau implementasi dari perencanaan karir seorang pegawai. Nah, oleh karena itu di sini apa yang dilakukan, kerangkanya di sini sudah ada kerangkanya, ya. Kerangkanya di sini seorang pegawai ada fase-fase. Yang pertama perencanaan, di mana fase perencanaannya di sini ya, ini di sini merupakan aktivitas menyelaraskan ya, menyelaraskan rancangan pekerjaan dari organisasi kepada pengembangan karir saya sebagai seorang pegawai ya. Jadi kalau di sini kalau sudah direncanakan, dilaksanakan ya, tidak boleh di sini merencanakan yang aneh-aneh. Oleh karena itu di sini ada fase pengarahan ya, dan yang terakhir pengembangan. Nah, ini manfaatnya untuk diri sendiri ya, kita organisasi maupun masa depan kita. Manfaatnya bagi organisasi meningkatkan, mempertahankan pegawai yang berkualitas. Jadi kalau pegawai itu kan pasti ada yang biasa-biasa, ada yang berkualitas toh. Nah, ini sekarang yang berkualitas itu kita usahakan supaya berkualitas itu atas nama organisasi bermanfaat terus. Promosi dan rotasi, promosi berarti naik pangkat, rotasi itu perputaran ya. Sekarang Bu Erna kepala tata usaha, nanti akan bulan depan atau tahun depan atau berapa bulan lagi apakah masih kepala tata usaha atau pindah
Kalau masih promosi dinaikkan jadi kepala tata usaha, mungkin menjadi manajer ya, atau rotasi pindah ke sekarang kepala tata usaha, mungkin nanti bekerja di SDM, kepegawaian, keuangan dan sebagainya ya. Menjamin ketersediaan bakat. Namanya pegawai itu kan pasti ada ya, apa yang akan dilakukan pegawai. Makanya di sini seperti itu. Terus mengurangi rasa frustasi karena aduh, aku masih di sini terus atau enggak ya, gitu. Oleh karena itu di sini pegawai itu pasti ingin naik jabatan. Jadi jangan di situ-situ terus nanti bosan saya kerjanya di situ-situ aja, pengen naik jabatan, pengen ngalami pekerjaan di bagian ini itu dan seterusnya. Ya nak ya, gitu. Terus di sini juga ya, di sini juga saya di sini dapat kesempatan apa? Kesempatan meningkatkan nama baik pegawai atau organisasi ya. Kesempatan meningkatkan nama baik organisasi, nama baik saya. Oh itu ya sekarang jabatannya dipegang oleh ini, oh si itu si ini. Nah oleh karena itu di sini harus juga karir kita harus bisa meningkat ya. Mendorong keanekaragaman budaya organisasi. Budaya organisasi itu apa ya? Kita di sini budaya organisasi juga 5S, 5R ya, supaya kita juga sebagai pegawai juga bisa bekerja dengan baik ya. Nah itu di sini juga selain manfaat, kita di sini juga ada namanya kita ya. Kita di sini manfaatnya bagi pegawai juga meningkatkan tanggung jawab pegawai. Saya jabatannya bagus, harus bekerja juga lebih bagus lagi ya, tidak boleh kita bekerja seenaknya sendiri karena karir saya itu akan meningkat lagi begitu. Tantangan, aduh aku sekarang jadi begini, aku harus bisa begini, tantangannya harus ada ya. Memaksimalkan potensi, karena kan kita bekerja itu kan potensinya kadang-kadang nggak ada greget ya, aduh kita bekerjanya cuma melipat, nyimpen misalnya. Jadi begitu kita naik pangkat, kita dapat promosi, kita dapat jabatan bagus, tantangan bagus, maka orang akan bergairah untuk bekerja. Aku sekarang begini, aku harus bisa begini supaya dapat begini, gitu ya. Meningkatkan otonomi, misalnya kalau misalnya aku dapat begini, aku bisa begini, gitu ya. Pentingnya apa? Ini karir ini tadi, dari penilaian diri, periksa realitas, sasaran, dan rencana tindakan. Kalau aku sudah bisa tahu diriku seperti apa, aku lebihnya, kurangnya apa, nah aku harus bisa nanti supaya pekerjaannya aku harus punya ini. Jadi sasarannya apa yang dilakukan itu jelas, ya. Langkah-langkah apa yang harus aku lakukan supaya aku karirnya berkembang. Aku sekarang kelas 11, sebentar lagi aku prakerin. Apa yang harus aku lakukan? Aku harus bisa ini itu, korespondensi, bisa nggak mengetik, bisa membuat surat, kearsipan, bagaimana hubungan orang lain. Aku sekarang bagaimana sikapku? Aku datangnya tiap hari telat enggak? Disiplinnya gimana? Itu pengenalan diri. Aku nggak bisa bangun pagi, supaya bisa bangun pagi gimana caranya? Kita tahu kelebihan dan kekurangan. Terus hingga nanti aku bisa prakerin, aku bisa begini. Lulus kelas 11, naik kelas 11, naik kelas 12, lulus SMK. Jadi harus tahu nih tindakan kita apa. Nah ini, secara individu tadi, prestasi kerja harus baik, exposure ya. Kita harus pengen terkenal. Oh si itu ya, oh si ini, si itu. Misalnya, oh Lili itu begini orangnya, Dewi begini, Sela begini, Helma begini, Dea begini, ya, Kartika begini. Kita harus tahu. Kita harus mengenalkan orang lain bahwa, oh ternyata dari SMK Putra Pakuan tuh anaknya. Itu. Sehingga kita terkenal itu baiknya, bukan bandelnya, ya. Loyalitas kita kepada perusahaan. Oh kalau si ini sih tahulah orangnya begini, gitu. Jangan kita loyalitasnya yang jelek, tapi loyalitas yang bagus. Setia kita pada perusahaan, nggak akan pindah-pindah tempat, ya. Jangan pindah tempat, ini berhenti apa? Di sini nggak enak, pindah kerja di sana. Ternyata di sana juga nggak enak, pindah lagi.
Akhirnya kita nggak akan dapat posisi bagus karena apa? Pindah-pindah terus. Makanya jangan sampai berhenti. Ini ya, mentor dan sponsor. Sok, siapa di sini yang bantuin aku? Itu mentor, ya. Sponsor siapa? Atasan. Oh, aku punya anak buah. Bagus banget pekerjaannya. Coba aku sarankan, coba aku kasih ya sponsor supaya aku tuh dapat lebih bagus lagi, ya. Pimpinan akan bilang, coba Erna, coba kamu bisa bekerja di sini. Kamu akan Bapak promosikan dapat jabatan ini. Promosi dari mana? Atasan, sponsor dari atasan. Mentor teman sebaya, dapat atasan, kita dapat bantuan, kita dapat catatan yang bagus, maka kita bisa promosi. Rekomendasi dari atasan kepada jenjang yang lebih tinggi. Nah, kesempatan untuk berkembang. Jangan di situ-situ aja, oke? Nah, untuk organisasi tadi motivasi, ayo kamu bisa. Ya, informasi, kamu kalau kamu bagus begini, nanti kamu 1 bulan lagi, 2 bulan lagi dapat bonus ini, kamu dapat begini. Itu namanya apa? Informasi dari atasan, dari perusahaan. Dan program-program pelatihan ikut. Pelatihan ini ikut. Jangan males capek. Nah, itu ya. Supaya program-program kita menjadi kita lebih bagus lagi. Kursus bahasa Inggris ikut, komputer ikut. Kenapa? Sebagai sekretaris junior, saya punya keterampilan lebih dan lebih. Sehingga saya siapa tahu bisa dipromosikan ke arah yang lebih tinggi lagi. Itu ya nak ya. Nah, bentuk-bentuk pengembangan karirnya apa? Memberi kesempatan untuk sekolah. Aduh, ini saya lihat tuh anaknya rajin, begitu bagus, Nadia tuh bagus, ya. Zahrina bagus, Winda apalagi ini bagus. Coba dikasih kesempatan untuk kuliah. Dipanggil pimpinan. Coba Winda, kamu bisa nggak kuliah lagi, ngambil manajemen, ngambil keuangan, sehingga nanti begitu lulus kamu bisa ditempatkan oleh bapak atau ibu ke sini bagian ini. Itu namanya promosi. Kasih kesempatan untuk pendidikan yang lebih bagus lagi. Ikut pendidikan dan pelatihan tadi, kursus bahasa Inggris, kursus komputer, ya. Ini tentang arsip, tentang teknologi, kearsipan model baru, ikut. Ini korespondensi tentang begini ikut. Ini pelatihan tentang komputer, ini ikut, ya. Karena apa? Itu yang akan membuat kamu akan dikenal oleh perusahaan sebagai pegawai yang loyalitas. Pegawai yang mau belajar. Nah, ini nomor ini 3 ini. On job training. On the job training itu pelatihan sambil bekerja. Jadi waktu kita bekerja ada pelatihan, kita ikut. Hari Sabtu ya, ada 10 jam, ada 18 jam, ada 24 jam, di mana kita setiap Sabtu itu 8 selama 3 minggu. Kalian ada pelatihan, ikut. Itu sambil bekerja. Memberikan reward, penghargaan karena kita rajin, ya, kita akan dapatkan penghargaan. Penghargaan tidak melulu duit, dapat pujian, bagus, indah. Ibu suka kamu pekerjaannya rajin begini, itu suka. Terima kasih Bu. Tumben hari ini aku dipuji sama atasanku. Jarang loh beliau tuh muji. Senang banget, dapat pujian juga senang. Karena kamu tahu atasanmu siapa. Dipanggil nanti bisa, Putri bisa nggak ke ruangan saya? Iya Bu, ada apa? Ibu perhatikan kamu sekarang begini. Ibu promosikan kamu dapat hadiah, misalnya bonus, dapat hadiah jabatan, dapat hadiah. Enisa, ibu lihat kamu begini bagus, sekarang ibu kasih reward. Rewardnya nggak banyak kok. Ibu kasih kesempatan Enisa untuk mendapatkan ruangan sendiri. Dikasih ruangan sendiri. Enisa dapat ruangan sendiri. Aduh ya Allah, saya kerjanya dapat ruangan sendiri. Ini ruangan Ibu Enisa bagian ini. Bangganya minta ampun. Dapat ruangan sendiri, dikelola sendiri. Aduh, yang lainnya bergerombol di sana, kita dapat ruangan karena kita punya jabatan baru. Nah, itu bukan duit. Tapi dari jabatan itu kamu tahu pasti ngikutin duitnya. Jadi jabatan reward itu pujian, itu udah seneng. Pujian, sanjungan, dapat pagi Enisa sehat-sehat Ibu, ya udah. Kerja yang bagus ya, iya Bu. Tumben
ibu ini, bapak ini nyapa, biasanya boro-boro nyapa, ngeliat juga enggak. Saya tuh siapa sih pegawai yang, yang baru misalnya. Itu merupakan reward, oke? Nah, mutasi. Nah, mutasi. Tadi Enisa udah bagus, dapat ruangan, tapi kini Enisa, ibu kan punya perusahaan yang ada di Surabaya. Ibu kasih ini. Apakah Enisa bersedia jika pindah tempat kerjanya bukan di Bogor lagi tapi di Surabaya? Saya ibu, iya. Terus saya di sana, ya kamu di sini kan sebagai ini ya bagian sekretaris junior ya. Kamu di sana itu tempatkan di bagian sumber daya manusia sebagai manajer. Tuh, jabatan kan? Jadi jangan jabatan itu harus dilihat tiap hari. Siapa tahu pimpinan kita itu diam-diam setiap hari menilai kita. Oke? Tahap penjajakan 15-24. Posisi kamu ada di mana? Masih sekolah? Di sini. Mendekati usia 24, kamu harus sudah mendekati lulus, sudah harus memikirkan kerja atau kuliah ya. Kerjanya di mana ya? Kuliah jurusan apa ya? Nah, nanti akan pindah-pindah tempat, masih jadi yang cocok ya, masih 24. Pemantapan 25-24 sudah mulai bekerja mantap. Jarang pindah ya. Sudah mikir masalah ekonomi, sudah menikah di sini ya, masalah ekonomi rumah tangga, suami istri, anak ya, karir. Nah ini dipelihara dengan baik, jangan pindah-pindah tempat. Siapa tahu aku prestasinya bagus, karirnya terus meningkat di usia 55. Nah ini ada tahap kemunduran, udah 55 ke atas, sudah mendekati masa pensiun, udah mau puncak. Udah di sana posisinya, aku di sini sudah manajer, umurku udah 50. Jika aku ingin meningkatkan karir lagi, bisa lah sekali lagi. Manajernya itu golongannya misalnya begini, sehingga aku lulus, aku nanti pensiun, aku nanti kerja selesai di sini, maka aku usianya sekian, jabatanku ini, duitku akan dapat segini. Itu sudah mulai tahap di sini, tahap terakhir. Ya, nah, ini tahap-tahapannya. So, kamu perhatikan tahap ini sehingga pada waktu tahap terakhir usia sekian kamu mendapatkan apa. Oke ya. Nanti masih berlanjut minggu depan. Masih ada lanjutannya. Itu apa tuh tadi? Pengembangan karir hubungannya dengan apa? Dengan perencanaan pengembangan karir. Apa yang akan kamu rencanakan nanti? Ya nak ya. Apa yang kamu rencanakan nanti di sini? Ya. Mau jadi apa kamu nanti di sana? Mau posisinya hanya sebagai pegawai atau pemilik perusahaan. Kamu posisinya di situ sebagai orang yang ya, posisinya sebagai orang yang menerima gaji apa adanya atau pegawai yang apa-apa ada. Ini yang kamu yang memilih. Makanya untuk kelas 11 sekarang kita mau prakerin modalnya, yaitu kamu bisa bekerja di perusahaan sebagai pegawai atau anak SMK yang minimal itu ada ya, yang minimal itu bisa mengetik, bisa mengarsipkan, bisa nerima telepon ya, minimal kamu sopan, menunjukkan bahwa kamu calon pegawai lulusan SMK dari Putra Pakuan yang sopan. 5S, sopan, santun, sapa, salam ya. Kita bisa mengenalkan, minimal kita tidak memalukan sekolah atau memalukan diri sendiri. Erna bisa nggak kamu ngetik? Bisa ibu ya, usahakan. Makanya sekarang kelas 11 itu bisa ngetik 10 jari, bukan? Bisa nerima telepon. Selamat pagi SMK Putra Pakuan, dengan Erna di sini bisa dibantu. Selamat pagi dengan Dea di sini bisa dibantu. Oh iya ibu, sebentar. Maaf ibu, Bapak Ginanjarnya lagi rapat. Ada pesan yang bisa saya tulis ibu untuk beliau? Bentar ibu ya. Sama-sama ibu, iya. Iya ibu, sama-sama. Makasih iya ibu. Waalaikumsalam. Beres-beres, meja beres, telepon bisa, ngetik bisa, arsip bisa. Minimal kita di situ. Oke? Nah, itu dari ibu. Mudah-mudahan nanti minggu depan, besok, kita akan bisa meneruskan pelajaran kita kepegawaian dengan pengembangan karir lagi. Oke?
Minta maaf jika ibu tadi waktunya terlambat dan ini ibu juga memakai jam guru yang lain sedikit. Mudah-mudahan bisa tidak terlambat lagi ya nak ya. Dan salam buat keluarga yang hari ini ikut belajar dengan kalian. Catat materi ini dan akan ketemu besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Erna Agustin, SMP Putra Bogor, pamit.